Pemirsa Intens Investigasi, jagat dunia sosial media Rabu 14 Agustus kemarin dibuat geram saat melihat kasus KDRT yang dilakukan oleh suami selebgram Cut Intan Nabila. Menurut pihak kepolisian, kejadian ini terjadi di kediaman mereka. Ya, Cut Intan menerima beberapa luka akibat kejadian tersebut dari kemarahan sang suami. Dan pihak kepolisian Polres Bogor juga mengungkap alasan sang suami di mana ia ketahuan menonton video porno pada saat itu. Tak ayal, sejumlah kecaman pun muncul dari sejumlah masyarakat, terlebih para selebriti yang juga dibuat geram. Lantas, siapa sajakah selebriti yang vokal dalam menyuarakan kejadian ini, baik lewat akun sosial media mereka ataupun secara langsung? Seperti apa pula pihak kepolisian Polres Bogor yang langsung merilis dan memaparkan sejumlah keterangan yang berhasil dihimpun oleh mereka dalam kejadian yang dialami oleh Cut Intan Nabila tersebut. Benarkah pula menurut pihak kepolisian, tersangka Armor Toreador sudah melakukan aksi kejinya dari awal pernikahan sampai akhirnya berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, kejadian KDRT yang diterima oleh selebgram bernama Cut Intan Nabila yang dilakukan oleh sang suami Armor Toreador membuat jagat dunia sosial media dibuat geram saat mendengar dan melihat video yang beredar di sosial media bukti KDRT yang dilakukan tersangka untuk kesekian kalinya. Yang diunggah oleh Cut Intan 1 jam setelah mendapatkan penganiayaan tersebut. Beberapa selebriti pun buka suara dan ikut mengutuk perihal kejadian ini. Beberapa di antaranya adalah Atta Halilintar dan juga Fuji. Fuji dan Atta kompak sama-sama mengunggah komentar di unggahan Cut Intan Nabila. Atta pun memberikan emotikon sedih dan Fuji menyebut Astagfirullahaladzim. Setali 3 uang dengan aksi yang dilakukan Fuji dan Atta Halilintar, selebriti lain yang ikut berkomentar diantaranya adalah Luna Maya, Verrell Bramasta, dan juga Natasha Wilona yang membubuhkan emotikon sedih dan marah mereka, sedangkan Verrell berkomentar panjang seperti berikut ini. Sebagai manusia yang memiliki sosok ibu, tidak seharusnya seperti ini terhadap perempuan. Anda pikir ini definisi laki-laki? Salah besar. Laki-laki adalah sosok yang bisa melindungi, mengasihi, dan menyayangi keluarganya, terutama sosok wanita dalam hidupnya. Catatan bagi semua yang merasa sok kuat di luar sana. Berbeda dengan selebriti lainnya, Tia Aristia yang dikenal sebagai atlet taekwondo membuat sebuah video khusus yang di awal video dimasukkannya potret Armor Toreador dan memamerkan videonya tengah berlatih tendangan taekwondo dengan judul dengan kata lain seperti ingin memberikan pelajaran kepada tersangka. Mudah-mudahan spesies laki-laki model begini gak ada lagi dong. Buat teman-teman perempuan, yuk berani yuk speak up. Kalau sampai ada perlakuan kayak gini jangan diam, karena takut gak bisa ngelanjutin hidup. Kita perempuan patut diperlakukan sebaik-baiknya, patut disayang sebaik-baiknya, dan patut dilindungi sebaik-baiknya. Apalagi anak kita. Satu yang selalu aku bilang ke anak laki-laki aku, pantang menyakiti perempuan, apalagi kasar terhadap perempuan. Perempuan diciptakan untuk laki-laki lindungi. Sedih banget liatnya. Apa cuma ibu kos yang pengen silaturahmi sama dia? Sini silaturahmi sama kaki ibu kos.
Sementara itu, tak butuh waktu lama bagi pihak kepolisian untuk meringkus suami dari Cut, Intan Nabila. Dirilis di depan sejumlah awak media, tak banyak kata yang bisa terucap dari pria yang sudah mengenakan seragam orange tersebut. Meski beberapa kali awak media memintanya untuk mengucapkan kata-kata ataupun penyesalannya. Meski begitu, pihak kepolisian pun sempat berbincang langsung dengan Armor Toreador. Menurut pihak kepolisian, jika tersangka telah melakukan aksi kejinya sebanyak kurang lebih 5 kali dan kemungkinan terjadi dari awal pernikahan mereka. Smackdown, main Smackdown nih. Barbershop laku nggak bang? Ngeri ntar di Smackdown lagi gue. Bu izin bu. Pada hari ini saya Kapolres Bogor akan melaksanakan rilis kasus yang terjadi kemarin. Kronologisnya adalah hasil pemeriksaan sementara dari korban saudara IN dan saudara ATG, ada cekcok yang terjadi sebelum pukul 10.09 di dalam sebuah kamar yang dimananya ada 3 unsur, yaitu bapak sebagai suami, ibu sebagai istri, dan anak kecil yang berusia kurang lebih 1 minggu. Dan cekcok berawal dari masalah HP si tersangka yang ada di belakang ini, yang dimana korban meminta penjelasan terhadap apa yang ada di dalam HP tersebut. HP lagi kami forensik untuk mencocokkan dengan keterangan tersangka ATG yang di belakang saya bersama ibu-ibu dari Kementerian PPA. Ini adalah saudara ATG yang kemarin kita tangkap. Sudah kita laksanakan pemeriksaan, sudah kita tetapkan tersangka, dan sudah kita lakukan penahanan dengan 3 alat bukti. Silakan, saya akan bertanya kepada kamu, berapa kali kamu melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri atau anak? Lebih dari 5 kali. Dari tahun berapa? 2020. Apakah tetanggamu atau orang tuamu tahu bahwa kamu setiap ribut melakukan penganiayaan terhadap istrimu? Tahu. Sekarang kamu harus terima konsekuensi apa yang telah terjadi. Saya akan berjuang untuk membuat terang benderang kasus permasalahan ini, dan saya akan menggandeng juga KPAI. Sekarang sudah ada Kementerian PPA dan Kementerian PMK untuk menyelamatkan psikologi istri dan anak-anakmu. Kalau kamu tidak mau bertanggung jawab terhadap anak-anakmu, maka beliau-beliaulah bersama saya akan bersama-sama membesarkan anak-anak. Pihak kepolisian pun menerapkan pasal berlapis untuk tersangka yang menurutnya telah dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait yang terlibat di dalamnya. Saya sangat prihatin kejadian ini harus terjadi. Kemudian pada pukul 22 kurang lebih 00,
Kasus tersebut sudah kita naikkan ke penyidikan. Pemeriksaan dilaksanakan sebagai tersangka dan kami telah melakukan penahanan terhadap saudara ATG ini dengan pasal berlapis. Satu adalah pasal kekerasan fisik dalam rumah tangga KDRT, pasal 44 ayat 2 Undang-Undang 23 tahun 2004 dengan ancaman 10 tahun penjara. Kami juga memasukkan pasal kekerasan terhadap anak seperti yang kita lihat di video tersebut, yaitu pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 dengan ancaman 4 tahun 8 bulan ditambah sepertiga. Itu hasil koordinasi kami dengan ibu-ibu Kementerian PPA yang ada di sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya. Kemudian kami juga menambahkan pasal penganiayaan, pasal 351 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara. Sementara itu, selain beberapa selebriti di atas, kejadian seperti ini pun ternyata baru terungkap jika pernah menimpa salah satu selebriti lainnya. Lalu, siapakah selebriti tersebut? Dan benarkah kejadian ini pun membuatnya kembali teringat akan peristiwa kelamnya di masa lalu? Selamat untuk Intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, menurut pihak kepolisian, kejadian ini terjadi di kediaman mereka di kawasan Sukaraja Bogor, Jawa Barat pada pukul 10:09. Dan hal ini pun membuat jagat sosial media gempar saat itu. Maka tak heran untuk mengetahui respon beberapa selebriti, tim Intens Investigasi pun mencoba untuk mewawancarai beberapa di antaranya dan memberikan komentarnya atas kejadian yang dialami oleh Cut Intan Nabila ini. Meski begitu, dalam sesi wawancara ternyata baru terungkap jika Marisha Icha diduga sempat mengalami kejadian serupa yang mungkin terjadi saat pernikahannya terdahulu. Seperti apa cerita Marisha Icha pada saat itu? Benarkah kejadian ini seakan membuat memorinya pun kembali terbang ke masa lalu dan kembali teringat peristiwa kelamnya di masa lalu? Baru hari ini aku melihat videonya, benar-benar sangat geram banget. Selaku aku juga wanita dan aku juga pernah merasakan hal yang sama. Jujur kalau lihat seperti itu aku nggak mau dia merasa sendirian. Aku juga akhirnya menghubungi teman-teman. Terus teman-teman juga yang kenal dan Henny juga akhirnya hubungin aku, dan saat ini kan mereka sama Henny sama siapa lagi temennya Henny itu satu, dan dia akhirnya menghubungiku, Kak Icha, boleh nggak pihak keluarga menghubungi Kak Icha? Aku bilang dengan senang hati, apapun itu, apa yang bisa aku bantu, insya Allah aku bantu. Pokoknya bilang sama dia, kamu nggak sendirian, kita semua se-Indonesia dukung kalian, dan apapun yang kalian minta, bantuan apapun dari aku siap. Ya, update. Aku minta tolong update terus ya. Kan hari ini kan udah buat laporan kan. Langsung buat laporan malam ini. Terus aku bilang ada apapun itu mohon diinfo ke aku gitu. Aku nggak kenal. Aku melihat, mungkin katanya sih aku suka ketemu di beberapa event, cuma nggak notice aja gitu. Terus mukanya juga kayaknya aku juga pernah ketemu. Cuma melihat video itu bener-bener keram banget aku melihat. Pokoknya dia harus mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Untuk Intan, semangat ya, pokoknya kamu gak sendirian. Ini bukan akhir daripada semuanya.
Insya Allah mudah-mudahan kamu bisa melewati ujian ini, dan insya Allah setiap ada pelangi, setiap ada ujian pasti ada pelangi. Jadi semangat terus, kehidupan kita harus tetap berjalan, apalagi anak-anak, ada anak-anak, kamu harus tetap semangat. Masih melanjutkan kasus dugaan KDRT yang dialami oleh Cut Intan Nabila. Dalam rilisnya, pihak kepolisian pun juga menyebutkan selebgram asal Aceh tersebut mendapatkan sejumlah luka yang bersarang di beberapa bagian tubuhnya. Tak cukup sampai di situ. Sebelumnya, pihak kepolisian pun juga melakukan sesi wawancara dengan sang selebgram. Namun terpaksa dihentikan karena psikologisnya masih terganggu akibat kejadian ini. Lantas, seperti apa Hanafi Hasan, ayah Nabila, ketika melihat kejadian ini? Benarkah ia pun juga berharap jika pelaku dihukum seberat-beratnya? Kasih Om dengan perlakuan seperti itu. Kaget lah, kan kalian aja kok punya anak gimana? Kaget kan? Om, tapi setahu Om saat itu sosoknya seperti apa sih Om, si pelaku Om? Kita lihat anaknya baik, kita lihat ya. Iya. Kita lihat. Tapi nggak tahu. Seberapa kenal Om dengan pelaku Om? Mungkin sempat ngobrol atau bagaimana? Ya ngobrol lama, namanya juga mantu kan. Apa banget nggak Om? Sangat kecewa lah. Anak kita kok. Masalahnya apa sih Om? Saya juga nggak tahu masalahnya. Melihat Ya kutuk lah, cuma nggak saya kutuk pelaku. Ya pokoknya gimana cara hukum lah, nanti kita kasih hukum aja lah. Di balik terungkapnya masa lalu Marisha Ica, tentu untuk buka suara dalam kejadian ini bukanlah sebuah hal yang mudah bagi korban. Lantas, bagaimanakah warganet melihat hal tersebut? Benarkah pula pihak kepolisian yang menangani kejadian yang dialami Cut Intan Nabila berjanji akan menyelesaikan permasalahan ini secara baik agar kejadian seperti ini tidak kembali terulang di kemudian hari? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Masih melanjutkan kejadian naas yang dialami oleh Cut Intan Nabila. Pada kejadian ini bukan perkara mudah bagi korban untuk angkat bicara. Pasalnya, jika ia melakukan, apapun kemungkinan kejadian berat bisa kembali menimpanya atau hal-hal yang tidak diinginkannya lagi. Maka dari itu, beberapa warganet pun juga meminta untuk pihak yang menjadi korban bisa speak up seperti yang dilakukan oleh Cut Intan Nabila agar kejadian seperti ini pun tidak terulang kembali di kemudian hari. Melanjutkan permintaan dari warganet tersebut, sebagai pihak kepolisian yang menangani kejadian ini pun, Kapolsek Bogor juga berjanji akan menyelesaikan permasalahan ini secara baik agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi di kemudian hari. Gue baru bangun tidur banget, terus gue dikirimin sama Vivi, suami yang gebukin istri. Anaknya baru 1 bulan ditendang-tendang dan istri digebukin. Gue tolong banget, ini note ya buat semua para ibu di dunia ini ya, yang lagi di fase digebukin sama suaminya. Dan selalu alasannya sama, yaitu apa? Bertahan demi anak. Pokoknya suaminya bobrok bertahan demi anak, suaminya judol bertahan demi anak, suaminya suka gebukin bertahan demi anak, suaminya pengangguran bertahan demi anak untuk apa? Gue tanya sama kalian. Teman-teman wartawan, media seluruh Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia, silakan kawal kami untuk melakukan penyelidikan ini dengan tuntas. Apabila ada informasi apapun sedikit pun, sampaikan kepada saya secara langsung. Ini menjadi warning kepada seluruh pelaku tindakan KDRT bahwa saya tegaskan tidak ada ruang sedikit pun
menghimpun kepada seluruh pelaku KDRT di wilayah hukum Polres Bogor. Saya warning sekali lagi, tidak ada ruang sedikit pun kekerasan dalam rumah tangga terjadi di Kabupaten Bogor. Saya akan tidak tegas, siapapun dia, siapapun di belakang dia. Karena saya masih mempunyai ibu kandung saya yang masih hidup. Mohon maaf kalau saya sedikit emosional. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai usia 5 tahun.